Halo teman-teman, di video sekarang kita akan mempelajari langkah proses men-setup email marketing autoresponder dengan membuat segmen berdasarkan gender atau jenis kelamin. Jadi pertama silahkan login ke akun ayo.cccaster teman-teman ya. Kemudian langkah pertama adalah membuat list ya, di sini dijelaskan. Langkah pertama adalah kita perlu menyiapkan list. Jadi kita buat list, di sini ada list ya. Klik menu list di sini, kemudian create new. Kita beri nama, misalkan di demo kali ini kita akan membuat list untuk Gucita by Sanas ya. Yaitu kita akan membuat opt-in form. Jadi bagi yang berminat untuk mendapatkan diskon 60%, mereka harus memasukkan nama, email, dan gendernya untuk kita kirimkan kode voucher gitu ya. Oke, jadi kita buat sini nama listnya promo Gucita. Ini display name-nya kita bikin sama aja, promo Gucita. List promo voucher 60% produk Gucita. Kemudian opt-in-nya kita pilih yang bisa double opt-in, bisa single opt-in sih. Cuman kalau kita ingin mendapatkan kualitas yang baik, kita pilih double opt-in ya, sehingga siapapun yang memasukkan email harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian from-nya ini kita isi, misalkan from Sanas ya, Sanas dari Gucita. From emailnya misalkan Sanas. Ini hanya demo saja ya, seharusnya nanti teman-teman ketika memang punya domain akan punya email dengan domain sendiri. Sanas at reply to-nya juga sama. Ini subjeknya kita kosongkan saja karena nanti subjeknya akan dibuat di level campaign-nya ya. Ini harus kita masukkan detail informasi di sini. Sanas, kemudian country-nya Indonesia ya. Alamatnya silahkanlah dimasukkan, ini hanya untuk demo saja ya. Jalan Kadipaten ya, nomor 15. Bandung. Oke, kalau sudah kita klik save. Oke, kita sekarang sudah punya list ya, namanya list promo Gucita. Nah, selanjutnya adalah kita bikin custom field ya. Jadi custom field ini berisi gender karena defaultnya custom field yang ada itu hanya berisi nama dan email saja. Oke, ini ada email ya, field pertama, field kedua fname, ini kita ganti aja jadi nama ya. Ini tagnya name. Nah, kemudian last name-nya kita ganti nih dengan ini kita hapus aja ya, kita hapus dulu last name-nya. Kemudian kita tambahkan drop down field ya. Ini adalah gender, tagnya gender. Kita bikin ini wajib ya, required, yes. Ini nama juga kita bikin mandatory. Jadi harus diisi, kalau nggak diisi akan error formnya nanti. Oke, gender kita bikin ya di sini. Nama, misalkan ini laki atau pria ya, pria. Value-nya pria. Dan kita tambahkan opsi lagi, wanita.
wanita. Oke, kalau sudah kita klik sini Save Changes. Nah, jadi kita sudah mendefinisikan ada 3 field yang harus diisi ketika ada user yang ingin mendaftar atau masuk ke dalam email list kita ya. Ini kita bisa menspesifikasikan urutannya. Misalkan untuk yang email nomor 1, kemudian kita ingin yang nama nomor 2 ya. Kemudian yang gender nomor 3. Ini kita klik save. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya adalah kita kembali lagi ke email list promo Gucita ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita bikin segmen berdasarkan gender ya. Tujuan dari pembuat segmen ini agar kita nanti bisa membuat campaign di level segmen. Jadi segmen ini memisahkan konten laki-laki dan konten perempuan itu nanti isinya akan berbeda ya. Jadi kita masuk ke segmen sini ya, kita klik sini segmen. Habis itu kita bikin create new segment. Ini segmen pria ya. Pria. Nah, ini operatornya adalah kita bikin define condition. Tadi kita kan sudah bikin custom field ya. Custom fieldnya ada 3. Nah, email, nama, gender. Nah, ini kita pilih gender. Jadi jika gendernya itu adalah pria, maka akan masuk ke dalam segmen pria gitu. Oke, sudah ya. Oke, kita sudah punya segmen pria. Selanjutnya kita bikin segmen lagi, yaitu segmen wanita. Wanita. Kita klik tambah di sini, fieldnya gender. Kalau dia memilih wanita, maka akan masuk ke dalam segmen ini. Oke, kita sudah punya 2 segmen ya sekarang. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita mengintegrasikan form opt-in di dalam website ya. Jadi kita kembali dulu ke dalam list promo Gucita ini. Kemudian klik di sini forms. Nanti akan ada semacam kode ya yang perlu kita masukkan ke dalam halaman website yang mau kita masukkan formnya ini. Ini kita copy, kita highlight, kemudian klik kanan, copy ya. Kemudian kita masuk ke halaman website. Jadi saya sudah bikin halaman baru ya yang berbeda. Coba saya perlihatkan dulu. Ini kita masuk ke halaman pages ya. Nah, jadi ini halaman utama. Yang ini adalah halaman yang utama ya. Sedangkan ini halaman khusus promo nih. Jadi kita kalau mau lihat sekarang tampilannya sama dengan yang mirip dengan yang halaman utama. Cuman bagian tengahnya nggak ada gambarnya. Ini masih kosong seperti ini ya. Nanti kita akan memasukkan form opt-in-nya di sini. Oke, jadi kita edit dengan Elementor. Ini caranya gampang sebetulnya kalau teman-teman mau bikin halaman selanjutnya. Ini karena kita sudah punya halaman utama ya, cara paling gampang tuh kita menduplikat si halaman ini. Opsi duplikat ini sebetulnya nggak akan muncul secara otomatis ya. Kita harus menginstall satu plugin namanya duplicate page. Silakan teman-teman install ya. Caranya ke halaman plugins. Halaman plugins ya, kemudian di sini cari duplicate. Oh, sini nih, ke add new.
kemudian cari duplicate. Nah, nanti ada plugin namanya duplicate page. Ini fungsinya adalah memunculkan pilihan untuk menduplikasi halaman ya. Ini tinggal klik activate, install, kemudian klik activate. Nanti kalau sudah, di opsi pages ini nanti akan muncul opsi untuk melakukan duplicate page. Kalau plugin nggak dipasang, nanti nggak ada opsi untuk menduplicate page ini ya. Jadi saya menduplikasi dari halaman utama, tadi diklik ke sini, kemudian akan muncul halaman kedua dengan isi yang sama persis ya. Nah, kita tinggal mengedit sesuai dengan kebutuhan. Ini tujuannya agar lebih mudah aja. Gak perlu mendesain dari awal lagi supaya tampilan header dan footernya sama gitu. Oke, selanjutnya ini kita edit ya halaman promo ini. Dan akan kita pasang form email marketingnya, email autorespondernya. Oke, seperti ini ya tampilannya, sama dengan halaman utama ya. Nah, bedanya yang tengahnya kosong. Nah, ini kita edit. Jadi kita bikin header ya. Dapatkan voucher 60%. Voucher diskon 60%. Ini kemudian kita tambahkan elemen selanjutnya ya. Kita kasih keterangan, masukkan nama, email, dan gender kamu di form, dalam form di bawah ini. Ininya bisa apa saja ya, jadi teman-teman silahkan sesuaikan dengan apa yang ingin ditawarkan ke ke follower atau subscriber kita agar mereka bersedia menukarkan nama, informasi nama, emailnya dengan apapun yang kita beri di sini. Bisa ebook, bisa course gratis gitu ya, bisa apapun. Oke, ini ya, silakan masukkan nama, email dalam form bawah ini. Dan kami akan mengirimkan voucher diskon 60% melalui email. Ini ya keterangannya. Selanjutnya kita masukkan HTML ya. Kita cari widget HTML. Ini kita drag, kita taruh di bawahnya. Oke, ada ya. Nah, terus kita paste kode yang dari si list tadi ya. Kode listnya. Nih, kita paste di sini. Nah, muncul seperti ini ya. Ininya teksnya silahkan ini bisa dihilangkan kalau nggak perlu, karena kita udah kasih keterangan di sini ya. Ini div-nya dihapus aja. Ini juga kalau nggak ingin ditampilkan dihapus aja. Kita klik update. Ini sebetulnya stylingnya bisa diedit lagi ya, tapi perlu skill CSS dan HTML untuk melakukannya. Itu memang biasanya diserahkan ke web designer sih. Tapi yang penting kita bisa
melakukan operasi-operasi mendasar seperti ini tanpa perlu bantuan dari developer ya. Ini coba kita lihat kalau di mobile seperti apa tampilannya. Nah, kalau di mobile lebih rapih ya, cukup rapih. Cuman ini subscribe-nya agak ke samping, nggak apa-apa lah ya. Tujuannya kan lebih ke yang penting fungsionalnya ya. Oke. Nah, sudah selesai nih mengintegrasikan form ke dalam website. Kita lihat ya halamannya seperti apa sekarang. Kita restart. Nah, begini ya tampilannya sekarang. Belum upload. Kayak begini ya tampilannya sekarang. Sama persis dengan yang di halaman editornya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke dalam IO Suicaster-nya ya, ke email marketing software-nya. Sudah ya, kita sudah melakukan setup opt-in di halaman webnya. Selanjutnya adalah kita membuat campaign. Campaign-nya tipenya harus campaign tipe autoresponder ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke software IO Suicaster-nya ya, ke software email marketing teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke campaign, kemudian kita pilih yang ini, campaign autoresponder ya. Nah, jadi autoresponder ini dia sifatnya pasif, jadi dia hanya akan mengirimkan kepada orang-orang yang masuk ke dalam email list yang kita pilih ya. Oke, kita klik sini, create new. Kemudian campaign name-nya kita misalkan bilang ini adalah campaign-nya welcome email gitu ya, untuk segmen pria. Welcome email ini Gucita promo, segmennya pria. Listnya adalah list yang tadi kita bikin ya, si promo Gucita, dan segmennya adalah segmen pria gitu. Tipenya autoresponder. Nah, jadi setiap kali nanti ada yang mendaftarkan nama, email, kemudian dia memilih pria, dia akan otomatis mendapatkan campaign yang kita siapkan di pesan-pesan yang kita siapkan di dalam campaign ini gitu. Kita klik save dan next. Kemudian kita masukkan judulnya ya, misalkan selamat datang di atau ini voucher diskon Gucita kamu. Oke, ini ya nama judulnya, kemudian kita klik save and next. Ini kita tinggal bikin kontennya ya. Kita bikin kontennya. Misalkan di sini karena ini adalah segmen untuk segmen pria ya. Kita harus menyesuaikan kita sesuaikan kontennya untuk konten pria, misalkan koleksi Gucita pria terkini gitu ya. Kita bikin ke tengah. Kemudian di sini kita tambahkan ini ya, kita tambahkan halo, terus namanya caranya kita lihat di sini available text-nya ada dia name. Nanti dia akan otomatis kalau dia memasukkan informasi namanya di sini Joko gitu ya, nanti ya dia akan menerima email juga Joko. Ini silahkan ya teman-teman
bereksplorasi, ditambahkan konten-konten yang relevan untuk subscriber kita. Silahkan explore aja. Nah, kemudian yang penting itu adalah di bagian akhirnya kita perlu menambahkan tag and subscribe ya. Ini kita pilih salah satu footernya aja. Nah, misalkan seperti ini, kita bisa edit linknya, misalkan emailnya Sanas Cita misalkan ya, punya email gitu misalkan. Nah, kemudian ini nggak ada otomatis ya. Nah, ini unsubscribe nih, kita pilih yang ada unsubscribe-nya, edit link. Nah, ini udah otomatis ya ada unsubscribe URL. Nah, kemudian yang harus diisi juga adalah alamat nih. Kita pilih salah satu dari ini aja. Ini kita hapus aja ya. Kita hapus, kita masukkan alamat email, tag alamat email. Ini wajib ya. Ini required ya. Ini harus kita isi. Company info address, kita Ctrl C, kita copy. Ini kita masukkan ke sini. Ini misalkan kita ganti ya, misalkan Gucita by Sanas. Cita by Sanas. Ada alamatnya. Oke, sudah ya. Ini kita klik save and next. Nah, sebelum mengirim nanti ada ini ya, ada keterangan kapan si konten ini mau dikirimkan gitu. Nah, tadi kan kita kasih judulnya adalah welcome email ya. Dan isinya adalah voucher yang tadi kita janjikan di sini. Ini kita pilihnya adalah after subscribe. Autoresponder time value-nya 0. Artinya kalau 0 itu akan dikirim langsung ketika dia mengisi form ini ya, dan gendernya pria, langsung otomatis dikirimkan konten yang sudah tadi kita bikin. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita bikin jadi satu ya, satu hari misalkan, autorespondernya 1, ini bisa kita pilih ini mau 1 jam atau ini ada pilihannya ya, ada 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kemudian. Nah, yang paling itu biasanya dalam hitungan hari sih, jam juga bisa sebetulnya. Jadi after subscribe 0, ini langsung dia otomatis dikirimkan email vouchernya gitu. Dan ini kita bisa bikinkan email sequence ya, email urutan. Jadi ini untuk welcome emailnya ini kita save and activate aja ya. Nah, udah tersimpan. Jadi kita sekarang sudah punya email campaign ya yang otomatis akan mengirimkan welcome message ketika kita mendaftar di form ini gitu. Dan ini harus double opt-in ya. Ini coba kita bikin pesan kedua ya. Jadi kalau ini adalah pesan yang otomatis dikirimkan ketika kita mendaftar, coba kita bikin lagi pesan otomatis yang akan dikirimkan sehari setelah kita mendaftar ya. Ini caranya biar cepat ya. Teman-teman bisa copy aja, ini copy. Nah, ini campaign-nya kita ganti, misalkan bukan welcome email tapi follow up email ya, follow up email hari kedua misalkan. Hari kedua. Ini tipenya autoresponder. Ini klik save dan next aja. Nah, ini kita ganti judulnya ya. Misalkan gimana proses
order kamu misalkan, atau bisa apapun lah, silahkan ya, sekreatif teman-teman. Kemudian save and next. Nah, ininya kita sesuaikan ya, misalkan koleksi terkini. Oh, saya lupa ya, harusnya tadi yang email yang pertama tuh ngasih kode voucher ya. Nanti kita edit, nggak apa-apa. Oke, jadi ini adalah misalkan koleksi Gucci terkini tahun 2020. Misalkan kita tanya kabar ya, gimana, apakah proses order kamu lancar, jika ada kesulitan silahkan hubungi tim CS kami di nomor misalkan something gitu ya. Ke bawahnya silahkan nih bisa diedit, disesuaikan. Jadi ini adalah email kedua yang akan dikirimkan gitu. Jadi ketika misalkan kita hari ini mendaftar, langsung nanti akan mendapatkan email welcome isinya voucher ya, dan besoknya akan dikirimkan email kedua ini gitu. Ini save and next. Nah, ini jangan lupa diganti ya, soalnya kalau misalkan ini nggak diganti 0, si subscriber akan mendapatkan 2 email ya di saat yang sama. Ini kita ganti jadi 1, dan ini jadi day ya. Jadi ini akan dikirimkan 1 hari setelah kita subscribe gitu, di waktu dan jam yang sama. Kalau mau di jam yang khusus juga bisa, tapi biasanya kita ngikutin jam yang sama ya. Oke, save and activate. Sudah, jadi kita sekarang sudah punya 2 sequence email ya. Nah, yang tadi yang ini yang immediate kita ganti kontennya sedikit ya. Update. Jadi kita pilih template-nya. Nah, ini kita ganti sedikit. Name, terima kasih sudah bergabung di komunitas Gucita Lover. Ini voucher diskon 60%. Kamu misalkan Gucita Men 2020 gitu ya. Karena kontennya buat pria ya. Oke, kalau udah save and next. Yang 0 ya, nih save aja. Karena kita hanya mengupdate aja. Oke, sudah. Jadi kita sekarang sudah punya 2 email campaign autoresponder ya. Selanjutnya kita akan bikin yang untuk perempuan, kurang lebih sama ya. Hanya nanti ini kita copy aja, karena kita bedakan nanti di segmennya saja sama kontennya. Ini untuk wanita gitu ya. Jadi kita copy yang hari ke-0 ya. Kita copy welcome email Gucita promo, tapi ininya sekarang jadi wanita. Kemudian segmennya ini wanita. Sisanya sama ya. Ini sama. Nanti kontennya kita bedakan, ini wanita gitu ya. Karena ini kontennya untuk wanita. Voucher kamu Gucita ini woman. Seperti itu. Woman ya. Ini silakan nanti gambarnya diedit. Pokoknya ini adalah segmennya sekarang untuk perempuan ya, beda. Kalau tadi untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Save and next. Nah, ininya sama ya, hari ke-0. Segmennya untuk wanita. Save and activate. Kemudian yang hari keduanya sama juga ya, kita copy aja biar cepat. Hari kedua, kita
tapi ini harusnya dikasih penanda ya. Follow up email Gucita Promo Woman. Segmennya adalah wanita gitu. Save and next. Ininya sama, nggak ada bedanya. Tapi kontennya kita ganti konten untuk wanita. Yang ini kita samakan aja ya. Dan after subscribe-nya sehari udah, karena kita tadi ngopi ya. Save and activate. Nah, sudah. Jadi sekarang kita punya 2 follow up email untuk masing-masing segmen. Oke, kita coba ya. Kita coba testing di sini. Kita masukkan email kita nih di sini. Email saya. Namanya misalkan Adi. Segmen saya adalah pria ya. Nanti kita coba yang pria wanita juga. Subscribe, klik. Oke, terus kita disuruh cek email ya. Coba kita cek email. Nah, masuk ke folder promosi. Nah, ini ya. Ada nih, please confirm your subscription. Nih, promo Gucita Sanas. Please click here. Nih kita harus minta dia minta kita untuk klik di sini. Nah, selamat katanya kamu sudah masuk ke dalam email list. Ini bisa kita edit sebetulnya ya. Silakan nanti di explore. Ini ada option untuk kita ngedit halaman ininya. Ini sudah masuk. Nanti akan ada otomatis emailnya ya. Email berisi apa namanya ininya, voucher tadi. Kita tunggu, mungkin perlu waktu beberapa menit ya. Oke, sudah kita tunggu ya beberapa menit. Terkirim ya di sini emailnya. Sanas dari Gucita, voucher diskon Gucita kamu. Nah, ini berhasil terkirim ya. Ini vouchernya. Ini email yang tadi sudah kita siapkan. Nah, kalau usernya mau unsubscribe, mau berhenti dari langganan iklan gitu, dia tinggal klik ini, nanti otomatis akan keluar dari email autorespondernya ya. Oke, mungkin itu. Jadi ini adalah prinsip-prinsip bagaimana kita membuat autoresponder ya. Ini hanya contoh saja untuk demonstrasi. Teman-teman bisa menggunakan email marketing apapun ya. Banyak sekali email marketing itu di luar sana. Prinsipnya sama. Teman-teman harus membuat list, membuat campaign, autoresponder. Kemudian kita bisa menyiapkan email pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Biasanya email kedua, ketiga, dan seterusnya itu isinya berisi follow up. Follow up-nya bisa berisi nanya kabar gimana proses order sebelumnya, atau menanyakan gimana penggunaan produknya, menanyakan feedback, testimoni, dan lain-lain. Pokoknya harus dibangun relationship dengan customer. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.